Pertama sekali munculnya masalah pembunuhan anak manusia, Kain dan Habil, itu masalah persembahan. Makanya persembahan itu tidak boleh main-main. Jadi pertama sekali muncul persepuluhan itu adalah Abraham, kitab Kejadian, bukan Lewi. Makanya banyak sekali orang ngawur, pendeta ngawur, tidak baca Alkitab, asal ngomong saja. Jangan kita jadi hakim gereja, jangan kita jadi hakim Alkitab, jangan kita hakim atas pendeta-pendeta, tidak boleh, dosa. Ingat, Alkitab mencatat banyak sekali orang memberi persembahan justru dihukum. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Dalam teks ini adalah berbicara tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan itu dimulai dari kata dasar apa? Sembah. Sembah itu ada level, ada tingkat yang rendah dan yang tinggi. Itu artinya sembah. Dalam kata kerjanya menyembah. Menyembah itu orang yang rendah posisinya menyembah yang tinggi. Kalau aku bawa bunga ini ke yang kusembah itu tadi, itu namanya apa? Benda ini disebut apa? Persembahan. Makanya kalau kita dengar agama lain ada yang membawa bunga, ada yang membawa jeruk, ya, ada yang membawa dupa, ya, itu namanya persembahan. Kalau memberi itu namanya mempersembahkan. Kegiatan memberi itu namanya mempersembahkan. Menyembah, mempersembahkan, persembahan. Jadi ada sesuatu yang diberi. Coba lihat di tempat-tempat penyembahan berhala. Kalau di tempat kami dulu ayam, darah ayam dipotong supaya hantu yang di hutan itu jinak, tidak mengganggu kami lagi. Itu kami lakukan dulu itu. Potong ayam putih, ayam merah ya, pasti dikalang ayam merah. Semua agama melakukan namanya sembah, penyembahan, dan punya Allah masing-masing. Ada oknum masing-masing yang disembah. Ada pribadi masing-masing yang dipercaya lebih kuat dari dia. Semua agama ada oknum pribadinya yang tidak kelihatan. Itulah yang sering diberi sesembahan atau persembahan. Terus bagaimana dengan Kristen? Kalau kita beranjak dari Alkitab, ya sekali lagi Alkitab, pegangannya Alkitab. Jangan kata orang. Karena sekarang banyak sekali orang tidak percaya isi Alkitab. Betapa banyaknya orang ingin meniadakan bagian-bagian dari Alkitab. Termasuk di dalamnya Maleakhi pasal 3 itu. Karena mereka bilang itu tidak berlaku lagi zaman sekarang. Itu berlaku zaman Lewi saja. Itulah yang sering kita dengar di gereja-gereja. Dan saya bilang, kenapa orang begitu berani sekali menghapus ayat-ayat dalam Alkitab? Padahal itu pendeta loh. Padahal orang mengatakan ahli teologi, mengatakan itu tidak percaya, tidak benar. Tapi saya mengajari kita, jemaat Tuhan dan diri saya. Kita kalau percaya ini firman Allah ya dan amin, ini sebagai pedoman kita, kita harus mempercayainya 100%. Tidak kurang, tidak lebih, bukan 1000%. 100%. Kalau air di dalam gelas itu penuh, persis tidak ada ruang angin, itu namanya 100%. Kalau kurang atau meluber, itu namanya lebih. Nah, kita diharapkan seperti itu. Dan Alkitab ini harus kita percayai seperti itu. Dan harus kita taati. Amin. Jangan setengah-setengah. Karena ini sudah sering saya katakan tentang kebenaran dan bagaimana ini menjadi Alkitab. Kita kembali lagi ke persembahan tadi. Persembahan itu sebenarnya sudah dimulai dari Kain dan Habil. Kain dan Habil
Mereka mempersembahkan korban bakaran, korban dari hasil pertanian, tetapi Habil mempersembahkan apa yang terbaik, yang benar, dan Kain mempersembahkan yang ecek-ecek, sisa-sisa. Maka Tuhan menerima persembahan Habil dan Tuhan menolak persembahan Kain. Tetapi Kain menjadi iri dan akhirnya membunuh Habil. Ingat, perseteruan pertama sekali, pembunuhan pertama sekali terjadi dalam Alkitab itu masalah persembahan. Jadi kalau sekarang ribut masalah uang kolektor dan lain sebagainya, persepuluhan itu sudah tidak baru di Alkitab. Pertama sekali munculnya masalah pembunuhan anak manusia, Kain dan Habil, itu masalah persembahan, saudara. Makanya persembahan itu tidak boleh main-main. Tuhan berkenan kepada Habil karena dia dari hatinya memberikan korban yang terbaik, dupa yang harum kepada Tuhan. Tetapi Kain, dia memberi sisa-sisa yang buruk kepada Tuhan. Maka iri hati karena Tuhan berkenan kepada Habil, maka Kain membunuh Habil karena persembahannya diterima oleh Allah. Kemudian dalam perjalanannya Allah menghancurkan bumi dengan air bah. Kemudian Nuh memberikan persembahan. Tapi persembahan itu dalam masih bentuk persembahan korban-korban binatang yang harum dibakar. Muncullah Abraham. Abraham ada dua model persembahan yang diberikannya. Model pertama adalah bentuk persepuluhan. Jadi pertama sekali muncul persepuluhan itu adalah Abraham, kitab Kejadian, bukan Lewi. Makanya banyak sekali orang ngawur, pendeta ngawur, tidak baca Alkitab, asal ngomong saja. Persepuluhan itu muncul sekali Abraham ketika dia bertemu dengan siapa? Melkisedek. Kemudian itu diulang kembali, diperhatikan di dalam kitab Ibrani pasal 7. Abraham, maukah engkau korbankan Ishak itu, anakmu itu? Datang Abraham, iya Tuhan, akan kukorbankan. Datang dia bilang, tak, apa Pak? Tuhan suruh kita ini pergi loh. Kemana? Ya pokoknya jalan aja, memberi persembahan. Ya udah, jalan. Ikutlah dua anak mudanya, pembantunya, pikul kayu. Kemudian dia bilang, kamu anak muda, tinggal kamu sini. Kamu Ishak, ayo, ini kayu, pikul, bantu saya. Kita pikul ke gunung sana. Jalan, bayangkan mereka berdua, apa yang ada di dalam hati Abraham saat itu. Ishak tidak tahu bahwa dia akan dikorbankan, dikorbankan, disembelih loh. Bukan gampang itu. Pikullah kayu ini si Ishak, kan sudah agak remaja kan. Dia pikul kayu, dia jalan. Pak, ya, kok jauh sekali? Ya sabarlah. Terus di mana nanti korban yang kamu kita persembahkan? Bisa nggak dibayangkan? Anak yang disayanginya, yang sudah dinantikannya sekian ratus tahun, kemudian dia bilang, Pak, di mana persembahan? Tuh Abraham bilang, sabar, nanti Tuhan menyediakan. Padahal hatinya, aduh bagaimana, yang dipotong itu nanti kau. Betul? Jalan, pikul lagi. Tapi memang mentalnya Abraham ini luar biasa. Kemudian sampai, aku ndak ngerti bagaimana. Tak, ya Pak? Sebenarnya yang mau disembelih itu kau. Yang mau dipotong itu kau, dikorbankan untuk Tuhan. Kira-kira ketika komunikasi itu terjadi, apa yang terjadi? Hebatnya, Ishak itu loh tidak melawan. Tidak melawan. Kemudian dia ikatlah Ishak. Saya tidak bisa bayangkan ketika ku bawa Stephen saja kami pergi
pelayanan, hatiku sebenarnya ngeri, tapi kukuatkan dia. Pen, harus percaya seperti Yakub, Pen. Berani mati, Pen. Demi Tuhannya, Pen. Saya selalu bilang begitu, angkat. Tapi kalau melihat kasus Ishak, sedih. Ketika dia baring, kemudian ketika dia mau mengangkat pedangnya, itu hitungan detik loh itu. Bukan jam. Ketika dia mau mengayunkan pedangnya dan berkata, Abraham, jangan apa-apakan anak itu. Aku mengerti sekarang isi hatimu. Aku mengerti sekarang siapa engkau. Maka apa yang sudah kujanjikan itu akan kuberikan kepadamu. Bahkan lebih daripada itu. Dan seluruh bangsa akan menjadi didapat berkat dari engkau karena ketaatanmu. Ingat, itu persembahan yang paling besar. Itu saudara, persembahan Abraham. Bukan hanya persepuluhan yang dikatakan diberikan ke Melkisedek tadi, tetapi anaknya pun diberi. Yakub berkata, aku pergi meninggalkan mamaku. Sekarang aku ada di padang gurun. Kemudian dia mimpi dan dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan pada saat itu seharusnya aku mati. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Kalau aku pulang dari sini dengan selamat, maka Allah itu, Allah nenek moyangku yang disembah Abraham dan Ishak itu, itulah Allahku. Dan 10% hartaku akan kupersembahkan untuk Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dengan berbagai macam tulah, di dalam perjalanan itu Tuhan memberikan peraturan-peraturan. 40 tahun bangsa itu bersama-sama. Dan selama 40 tahun itu mereka tidak menanam, tidak memintal, tidak bangun rumah. Semua seragam. Diberi Allah makanan yang sama, roti yang sama, matahari dan bulan dan bintang dan awan yang sama. Sekalipun ada Musa, ada Harun dan anak-anak Harun melayani yang dekat dengan apa itu namanya itu? Tabut perjanjian. Allah memelihara mereka. Baik 12 suku itu. Tetapi setelah 40 tahun, ketika mereka sampai ke tanah perjanjian atau yang disebut dengan tanah Kanaan itu, maka Allah buat peraturan. Yosua sampaikan ke mereka, nanti ketika mereka menginjak tanah Kanaan ini, tanah perjanjian ini, manna dan lain sebagainya itu berhenti. Tidak ada lagi manna nanti. Karena itu, supaya ibadah peribadatan itu berjalan, maka saya buat peraturan. Itu Tuhan loh yang buat peraturan, bukan orang Israel loh itu. Peraturan apa? Supaya ibadah yang sudah 40 tahun ini kalian jalani melihat Allah bekerja, supaya kalian tahu, maka saya buat peraturan. Peraturan apa? Khususkan suku ini, suku Lewi. Dia harus memelihara peribadatan, memelihara rumah Tuhan, memelihara Taurat. Peraturan-peraturan yang sudah kusampaikan kepada kalian, dia inilah yang harus memelihara. Itulah keturunan Harun. Itulah suku mereka yang namanya suku Lewi. Suku Lewi tidak boleh dapat tanah. Jadi tanah yang mau dibagikan oleh Yosua itu 11 bagian. Terus hidupnya orang Lewi bagaimana? Ambil 10% dari hasil yang sudah tanah yang dibagi-bagi. Jadi 11 suku ini memberikan mereka 10% ke suku Lewi. Suku Lewi memberikan 10% lagi dari hasil yang dari 11 suku. Jadi orang Lewi pun memberikan persembahan per 10%.
itulah yang terjadi. Tuhan ingin supaya kalau kita namanya organisasi, supaya organisasi ini hidup, bekerja, maka harus ada apa? Duit, uang. Supaya negara ini jalan, ada namanya apa? APBN, belanja negara. Supaya gereja itu, pekerjaan kerajaan Allah itu jalan, harus diberi namanya persembahan. Itu adalah yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan umatnya. Tetapi bangsa Israel taat pada saat itu. Kemudian mereka tinggalkan lagi. Beri, kemudian tidak diberi lagi. Beri, tidak diberi lagi. Terus begitu, beri, tidak diberi, beri, tidak diberi. Sampai kepada zamannya Nehemia. Ketika Israel itu dibuang karena mereka memberontak kepada Allah. Setelah kembali dari pembuangan, kembali dari Babel, maka Allah memperbaiki lagi. Ada namanya kebangunan rohani kembali. Itulah zamannya Nehemia dan Ezra. Dipulihkan kembali jabatan imam-imam. Dipulihkan kembali persepuluhan. Dipulihkan kembali persembahan. Dipulihkan kembali ibadah-ibadah. Itu kurang lebih sekitar tahun 550-an sebelum Masehi. Kemudian lupa lagi. Ini bangsa Israel memang ingat lupa. Ingat lupa. Tiap hari dia ngomongin lupa. Tiap hari dia ngomongin ingat. Tiap hari dia ngomongin lupa. Itu bangsa ini. Makanya disebut bangsa yang tegar tengkuk, yaitu giliran menguntungkan, pura-pura ingat. Salibkanlah Yesus. Giliran merugikan, pura-pura lupa. Itulah persembahan-persembahan. Itu persis lah itu orang Kristen masa-masa kini. Gak jauh beda itu. Kemudian muncullah Maliaki yang kita baca tadi. Coba kita lihat di situ. Maliaki ini keras sekali berbicara. Bahwasanya aku Tuhan, ayat 6. Tidak berubah. Ingat itu. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak nenek moyangmu kamu telah menyimpang, tidak memelihara, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tapi berkata, bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu aku? Bolehkah menipu aku? Dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tapi kamu masih menipu. Ya kamu seluruh bangsa, bawa seluruh persembahan. Bawalah ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai Inilah yang sulit dilakukan orang, terutama adalah memegang janji itu. Padahal kalau kita orang Kristen, kita orang percaya, kalimat ini kita ambil secara utuh, terutama umat Tuhan ya. Ambil secara utuh, jangan sepenggal. Ada di sana hak dan ada di sana kewajiban. Ada di sana janji, ada di sana pengorbanan. Pengorbanan kecenderungan mengandung janji. Pengorbanan daripada persepuluhan itu adalah kewajiban, tuntutan. Tetapi janjinya dikatakan di sana, firman Tuhan, apakah aku tidak membukakan bagimu apa? Tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu janji. Kalau engkau lakukan, maka engkau mendapat. Sampai di sini paham? Ini yang dipegang. Jangan kamu pegang, jangan kita pegang. Ujungnya, apa ujungnya? Mau dikemanakan persembahan itu? Akhirnya kita menjadi hakim atas persembahan itu. Kita bukan di situ. Tugas kita adalah taat dan lakukan. Sampai di situ saja sudah. Keperuntukannya itu urusan orang, itu urusan Tuhan. Itu bukan hakim kita untuk itu. Jangan kita jadi hakim gereja. Jangan kita jadi hakim Alkitab. Jangan kita hakim atas pendeta-pendeta. Tidak boleh, dosa. Sama saja kita menghakimi Tuhan itu. Tidak boleh. Tuhan marah itu. Pegang janji itu saja cukup.
Pegang itu. Dan itulah yang kami lakukan dari dulu sampai sekarang. Sekalipun kami kekurangan, kami tetap memberikan persepuluhan. Kami sebagai hamba. Jadi pegang janjinya. Jangan pegang outputnya. Coba kalau Abraham tanya, Melkisedek, kemana kau bikin persepuluhan itu? Atau Yakub, kita nggak tahu Yakub kasih kepada siapa. Persembahan-persembahan yang diberikan Ayub kita juga tidak tahu kepada siapa. Tapi dia sering memberi persembahan-persembahan. Bahkan tiap hari korban-korban penyucian anak-anaknya. Pegang firman-Nya. Tuhan tidak salah menulis, Tuhan tidak salah memerintahkan. Kita yang tegar hati, tegar tengkuk. Itulah masalahnya. Maka kita banyak sekali pendeta-pendeta yang sebilang saat di pendahuluan itu memprotes dan bilang tidak berlaku persepuluhan. Karena kita bukan dihukum Taurat. Masalah persembahan persepuluhan tidak ada hubungannya dengan Taurat-Tauratan. Ingat itu. Tidak berbicara hukum-hukum Taurat persembahan persepuluhan. Karena pada saat itu Abraham belum memperhatikan Taurat-Taurat. Yakub belum ada Taurat-Taurat. Makanya istrinya banyak. Mereka datang karena mereka tahu sesembahan. Ingat dari definisi yang tadi. Sembah, persembahan, penyembahan. Kita datang membawa kepada Raja. Iman itulah yang menentukan. Makanya selalu saya ingatkan. Iman itulah yang menjadikan segala-galanya. Sama dengan kemarin kita bicara tentang apa? Roti dan anggur. Roti itu ada di mana-mana. Kenapa kita harus jadikan itu sebagai perjamuan kudus? Anggur ada di mana-mana. Ada di warung tuak tanah, ada di Indomaret, Alfamart, toko-toko. Apakah kita setiap minum anggur kita bilang, ya ini perjamuan kudus? Apakah setiap kita makan roti, oh ini roti perjamuan kudus? Tidak. Tetapi iman itulah yang menjadikan dia menjadi sebuah daging, sebuah air hidup. Sama persembahan ini pun, kalau kita kasih 30%, jangan 10%, 30%. Tapi kalau iman kita tidak benar, tidak di situ, itu tidak ada gunanya. Ingat, Alkitab mencatat banyak sekali orang memberi persembahan justru dihukum. Jangan main-main tentang persembahan. Dihukum dia karena memberi persembahan. Termasuk Saul ditolak oleh Tuhan karena dia membakar persembahan yang bukan tugas dia. Berat saudara persembahan ini. Jadi kita jangan bilang, oh pendeta kaya raya karena persepuluhan. Saya bilang orang ini merendahkan pekerjaan Tuhan. Merendahkan karya Tuhan. Orang pikir kami ini kaya karena menipu orang karena persepuluhan. Saya bilang kecil sekali lah hidup ini. Karena kami punya Allah. Allah yang kuasa. Allah yang sanggup melakukan pekerjaan kita. Makanya kekudusan itu penting. Karena persepuluhan itu muncul sebelum Musa dan lain-lain. Abraham dan Yakub sudah melakukan. Masuk ke dalam perjanjian baru. Waktu itu Yesus datang dan menegur orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Apa yang ditegur mereka? Dia bilang, kamu ini umat Tuhan yang percaya kepada Allah. Yang benarlah. Jangan kamu tuntut orang memberi persepuluhan dari selasih. Tahu yang paling kecil loh itu. Dari mereka punya harta. Tapi jangan lupakan yang terutama. Apa yang terutama? Itu jangan dilupakan. Maka yang dikatakan jangan satu diabaikan, satu dilakukan. Jangan satu diambil, satu dilepas. Orang berkata, Yesus itu kasih persembahan gak? Ada persepuluhannya gak? Yesus gak bikin. Aduh, ku bilang ini orang-orang ini kok. Padahal Yesus sudah berulang-ulang menjelaskan itu. Beri kepada Raja, beri kepada Tuhan, beri kepada apa yang harus kamu beri. Itu kata Tuhan itu. Itu yang perlu ditaati. Yesus berkata, tidak satu titik atau satu iota pun hukum Taurat batal. Tidak ada satu titik. Semua
aku datang menggenapi. Maka orang bilang, oh kasih karunia, kasih karunia. Maka makin kita menerima kasih karunia, semakin kita mengasihi Allah, justru semakin banyak yang harus kita kerjakan. Dunia tidak mungkin bisa mengerjakan itu. Kasih karunia itu adalah kita orang berdosa, seperti yang saya katakan minggu lalu, kita orang berdosa ini mati bersama Kristus, maka Kristus memberi kita Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang bisa melakukan untuk apa yang Tuhan perintahkan. Tanpa Roh Kudus itu tidak mungkin kita bisa melakukan ini semua. Itulah yang disebut zaman anugerah. Engkau ini bayi. Contohlah kalau misalnya si Kensi kan kecil kita tahu. Kita suruh dia bawa mobil, itu tidak mungkin. Pengalamannya tidak ada, kakinya tidak sampai, umurnya belum sampai. Itu tidak mungkin. Jadi bagaimana? Sama. Kita disuruh melakukan hukum Taurat itu terlalu berat, tidak mungkin. Otak kita, hati kita, pikiran kita, kedagingan kita tidak sanggup mengerjakan itu seperti Kensi kita suruh bawa mobil. Sama. Supaya Kensi ini bisa naik mobil, bagaimana caranya? Bapaknya lah yang datang menyetir mobil. Supaya kita bisa melakukan hukum Taurat itu, hukum-hukum itu bagaimana? Roh Kudus lah yang membantu kita untuk mengerjakannya. Amin. Dan itu ada di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Yesus. Begitu. Apakah si Kensi tahu jalannya pulang? Aku tidak yakin dia jalan tahu pulang, padahal dekat rumah. Tapi bapaknya pasti tahu jalan pulang. Apakah kita tahu jalan ke surga? Tidak tahu kita di mana surga. Tetapi Roh Kudus yang diberikan kepada kita, itulah yang membawa kita ke surga. Itulah yang disebut dengan apa? Zaman anugerah. Zaman pertolongan. Jalan pengasihan. Zaman pengasihan. Zaman pemberian. Zaman di mana kita yang tidak mampu dimampukan. Yang tidak mungkin kita sampai ke sana, kita sampai ke sana. Itulah zaman anugerah. Jadi jangan bicara, oh kalau persembahan di zaman anugerah tidak ada lagi. Keliru itu. Salah itu. Justru kalau semua umat Tuhan, saya percaya, orang yang lahir baru, orang yang sudah bertobat, dia akan melakukan persepuluhan dan lebih daripada itu. Dia akan mengerjakan juga. Contoh, saya yakin hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan, jemaat yang setia melayani Tuhan, pasti memberi persepuluhan, itu pasti. Kemudian dia pasti kalau ada orang, kayak tadi malam, saya tenang melihat ini. Ya ini cerita bukan apa ya, karena kebetulan tadi malam terjadi. Ada anak muda di kampung warna-warni sana, mau bunuh diri. Kemudian saya dengan Pak Kensi pergi ke sana. Kami masukkan ke mobil. Pas mobil jalan, lompat dia dari mobil. Itu tadi malam loh itu. Ya kan? Dia bilang, kemudian ada polisi lagi situ. Pak, ini ada apa terjadi? Ini polisi dua. Oh ini, tolong ini. Akhirnya kami bawa ke sini sampai tengah malam. Itulah yang disebut melebihi persepuluhan itu. Sudah memberi dari sisi materi, juga memberi waktu dan perhatian. Itulah yang disebut mempersembahkan tubuhnya. Itu saudara. Sama dengan saya. Saya sudah khotbah, saya sudah memberi persepuluhan. Saya pergi misi. Saya menolong orang, memberkati orang, mengasihi orang. Itu namanya lebih daripada persepuluhan itu. Itulah yang dituntut oleh Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Tenagamu, kekuatanmu, akal budimu, pikiranmu, segenap jiwamu. Itu. Jadi jangan terbalik. Jangan terbalik. Justru kalau persepuluhan itu dijalankan dengan baik, saya percaya misi seluruh dunia pasti akan berjalan. Kalau kita mengerti kebenaran, kita pasti mengerjakannya dengan baik dan
benar. Jadi kesimpulan kita, seperti yang kita baca, aku Tuhan tidak berubah selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita lihat di pembukaan kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1, roh Allah melayang-layang, kemudian dia menjadikan segala-galanya. Allah yang sama, Allah itu adalah Allah yang mengerti dan melakukan sejarah. Karena itu, apa yang sudah diperintahkannya tidak mungkin salah dan tidak mungkin berubah. Amin. Tidak mungkin itu. Ingat, zaman anugerah adalah zaman kita ditolong. Kita tidak mungkin bisa melakukan hukum-hukum Tuhan. Tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu diberi menuntun kita. Dan kalau nanti kita mati, Roh Kudus itulah yang akan mengantar kita, membawa kita ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.